Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ketemu lagi di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan semakin cerah dan semakin semangat terus belajar menimba ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam senantiasa selalu dan selalu kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, kecintaan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dari kitab Kutuful Falihin kita masuk hadis yang ke 43 insyaallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man dhalama qida shibri minal ardi tuwaqahu min sab'i ardin muttafaqun alaih. Hadis ini yang menerangkan tentang bahaya merampas hak orang lain. Masih sama kayak kemarin ya pembahasannya. Berbuat baik, jangan mendolimi orang, jangan ngambil hak orang, jangan janji-janji doang tapi ternyata nggak ditepati. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya apa? Dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, imamen. Yang dikatakan mandolama, barang siapa yang mendolimi atau mengambil, merampas shibra minal ard, tanah milik orang lain, ngaku-ngaku gitu, bukan tanah dia tapi diambil gitu. Tuwaqahu min sab'i ardain, niscaya di hari kiamat nanti dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi. Ya sejengkal aja udah gak kuat, suruh ngangkat gunung aja gak kuat, gimana bakal dikalungi dengan sab'a ardain, 7 lapis bumi. Maka dikatakan hadis ini menunjukkan bahwa kezaliman sekecil apapun itu tetap dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini punya CCTV 24 jam per 7 hari non-stop, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, tidak mengatakan 1 hektar atau 1 kebun, tetapi apa? Qaidu shibra, ngambil sejengkal doang. Sejengkal itu dari jempol ke jari kelingking. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam Islam ukuran dosa itu bukan hanya diukur dari besar kecilnya harta. Ya. Misalnya yang ngambil ayam dengan yang ngambil rumah. Ya, kayaknya kalau di kacamata manusia, yang rumah nih lebih dosa. Ya. Ternyata apa? Walaupun sejengkal, ya, pelanggaran itu tetap pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi dalam Islam ukuran dosa bukan besar kecilnya, ya, tetapi pelanggaran terhadap hak manusia. Sama dengan kategori keikhlasan, ya. Allah nggak menilai yang ini sedekah 1 juta berarti lebih banyak daripada yang sedekah 10.000, enggak. Allah lihat keikhlasannya. Mungkin yang sedekah 10.000 ini dia cuma punya uang 50.000, dia sedekahin 10.000. Lah yang sedekah 1 juta uangnya miliaran. Nah, kalau di kacamata manusia pastinya yang 1 juta nih yang lebih baik, tapi tidak, ya. Hati-hati. Ini walaupun tanah sejengkal tapi hukumannya berat. Gak harus dia ngambil 1 hektar atau bermeter-meter, ya. Mengapa hukumnya begitu berat? Karena hak manusia, hukukul ibad, hak sesama hamba. Di situ ada haknya sesama hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan hak ini tidak gugur hanya dengan taubat kepada Allah. Gak bisa, ya, tetap kamu harus nyelesain hak-hakmu antar sesama manusia. Yang belum kamu kasih, yang kamu masih ada tanggungan, janji-janji mulu, kasih, ya. Hak itu harus dikembalikan atau dimaafkan oleh pemiliknya.
diridhoi oleh pemiliknya. Zaman sekarang tuh sering banget ya kita dengerin orang yang udah tinggal di satu rumah padahal bukan rumahnya dia, dipinjemin. Nah, ketika anak cucunya mau nuntut balik rumahnya suruh ngosongin, nggak terima dengan alasan saya sudah bertahun-tahun tinggal di sini, udah merasa memiliki, padahal bukan haknya dia. Ya ada kejadian juga di kampung saya di Bangil, Jawa Timur. Ya, dia dipinjemin rumah sama masjid. Ketika masjid akan diperluas rumahnya itu dia harus pindah, mau nggak mau karena sudah beranak pinak di situ, udah ngerasa punya dia. Padahal itu emang tanah wakafnya masjid. Ya, sampai marah-marah bawa RT, bawa RW. La haula wala quwata illa billah. Ya, hukukul ibad ini harus diperhatikan teman-teman. Ya, kita udah belajar kemarin, jangan jadi orang munafik. Ya, kalau emang bukan punyamu lah ngapain? Ya, kamu cuman diamanain doang. Satu saat pemiliknya mau ngambil, kasih. Hak itu harus dikembalikan, harus, dan atau enggak dimaafkan oleh orang tersebut. Ya udah deh, ini buat kamu, ambil, saya maafin, saya ridha, udah selesai perkara. Ya. Jadi makna tawakahu min sabai ardain menurut para ulama itu adalah pelaku itu akan dibebani, ya, dikalungi dengan beban dari 7 lapis bumi sebagai apa? Bentuk kehinaan, ya, dan sebagai beratnya dosa di hari kiamat. Jadi jangan main-main, ya. Ngambil sejengkal aja balasannya sebegitunya, apalagi yang ngaku-ngaku lebih dari sejengkal, ya. Tapi teman-teman perlu diketahui juga, hadis ini tidak hanya berlaku untuk tanah doang. Oh berarti kalau barang lain boleh, kan hadisnya tentang tanah? Tidak, ya. Nggak cuman berlaku tentang tanah, ya. Nilainya itu mencakup seluruh bentuk pengambilan hak orang lain apapun itu. Menyerobot tanah, ya, atau menguasai warisan yang bukan haknya. Ada hak anak-anaknya di situ tapi nggak mau, ya. Istri pertama bertengkar sama istri kedua, istri pertama nggak mau ngasih hak-haknya. Nah itu juga termasuk, ya. Atau mengambil uang orang, ya, haknya dia. Atau korupsi. Udah jangan ngomong kalau masalah ini. Atau juga memalsukan sertifikat, ya. Atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Hati-hati, ya, dikalungin 7 lapis bumi. Sekecil apapun hak orang lain, Allah tidak menganggapnya sepele. Kita ingat kisah Umar bin Abdul Aziz dengan lampunya kemarin kan? Ya, masih ada orang-orang seperti itu masih kita temui. Ya, ke masjid gak mau ngecas, bawa power bank, dan kita sangat menghargai yang seperti itu. Padahal mungkin dia juga bagian dari umat, bagian dari masjid, ya. Habib Umar pernah, ya, ada orang datang tiba-tiba ngakuin tanah Habib Umar tuh milik beliau. Milik orang tersebut, ya. Anak-anaknya mau nuntut, gak bisa, ini tanah kita, ini sertifikatnya resmi, begini. Tapi sama Habib dengan senyum dikasih, diberikan. Ya udah ambil aja. Ya, ini kisah masyhur banget, ya. Dengan senyum, kalau ini memang tanah milik Anda, maafkan kita yang selama ini telah menggunakan tanah Anda. Ridhoi, ambil, ya. Subhanallah, heran si penuntutnya, gampang banget, ya. Sampai anak-anaknya, bah ini tanah kita udah beli, ada sertifikatnya, ada buktinya. Katanya Habib Umar, saya malu nanti gimana di hadapan Allah kalau ternyata Umar bin Hafid saat hidup di dunia rebutan tanah. Ya mending diselesaikan sekarang di dunia. Nah, hati-hati, ya, sekecil apapun hak orang lain, Allah tidak akan menganggapnya sepele karena itu hukukul ibad, hak sesama hambanya Allah. Itu hambanya Allah yang kamu dolimi, bukan main-main, ya. Itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, katanya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, ya. Dengan jalan yang batil.
Karena Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, diceritakan di dalam manakibnya beliau, ya, Imam Haddad. Nah, dari kemarin ceritanya Imam Haddad terus, ya. Kisah ini dinukil dari berbagai manakibnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Di sebuah desa di Hadramut, ya, beliau kan tinggalnya di Al-Hawi, ya. Ada 2 orang tetangga. Jadi ini kisahnya tetangganya Imam Haddad. Ada 2 orang tetangga, rumahnya berdampingan. Awalnya mereka sangat akrab, namanya tetangga, ya, akrab banget. Bukan tetangga individualis kayak zaman sekarang atau kayak di negeri-negeri barat pada umumnya, ya. Tetangga di Tarim itu saling membantu, udah kayak saudara, udah, ya. Hidup berdampingan. Awalnya mereka sangat akrab, anak-anaknya bermain bareng, main sama-sama, ya. Istri-istri saling mengirim makanan, ya, yang ini masak lebih kasih ke tetangganya, udah kayak saudara, ya. Namun ternyata semua itu berubah 180 derajat hanya karena urusan batas tanah. Udah bertahun-tahun menjalin keakraban, udah kayak saudara, ya, jalin kasih sayang itu gak mudah sampai jadi deket banget. Ternyata mudah banget mutusinnya hanya gara-gara hal sepele, ya, batas tanah, ya. Satu hari tetangganya ini, salah seorang dari mereka memperluas pagar rumahnya beberapa jengkal, ya. Tetangganya ngomong sama tetangganya, saudaraku, ya ukhti, ya, sepertinya pagar itu masuk ke tanahku, ya. Kamu memperluas beberapa jengkal kena ke tanahku, ya. Tapi tetangganya bilang gak mungkin, ya, saya tuh gak begitu. Tanah ini memang milikku, makanya aku perluas, ya. Kadang kan tangga-tangga kalau dempet tuh suka gak ada batas, gak tahu tuh, ya. Perdebatan semakin panjang. Enggak, ini tanahku, batasmu sampai di sini. Yang tetangganya enggak mungkin, ini memang milikku. Saya emang berencana memperluas, saya akan perluas sampai batas ini. Cuman sejengkal, ya Allah, kira-kira cuman enggak sampai semeter, ya. Perdebatan semakin panjang. Kedua-duanya merasa enggak mau kalah, ngerasa sama-sama benar sendiri, ya. Dua-duanya bersengketa padahal udah akrab selama bertahun-tahun, nggak mau kurlep, ya, nggak mau kurang lebih. Akhirnya solusinya apa? Mereka datanglah ke Imam Haddad, kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, supaya jadi intermediate, jadi penengahnya. Jadi apa? Menyelesaikan 2 kubu yang saling berselisih, ya. Nah, di saat itu nggak ditemui orang yang lebih bijaksana dari Imam Haddad. Ya, di Tarim sih banyak, tapi kan yang paling dekat di situ Imam Haddad. Ya, maka Imam Haddad nggak langsung berbicara, nggak langsung bicara, diadili gitu, enggak. Beliau meminta keduanya duduk. Kalian duduk. Ibu ini, Ibu Siti dengan Ibu siapa lagi satunya, Ibu Mira misalnya, ya. Beliau memandang wajah mereka satu persatu, kemudian Imam Haddad nanya, ya, sudah berapa lama kalian bertetangga? Lama, wahai Imam Haddad, kita bertetangga itu sudah lebih dari 20 tahun. Bayangin, ya, kita udah punya anak, ya, udah punya cucu bahkan, ya, udah kita nih udah kayak saudara, akrab banget. Nah, cuman saya udah gimana gitu sekarang sama dia, udah kesel, ya. Lebih dari 20 tahun mereka bertetangga, hidup berdampingan. Nanya lagi Imam Haddad, selama 20 tahun itu siapa yang pertama kali datang ketika anakmu sakit? Mereka saling memandang. Tetanggaku Imam Haddad, dia. Begitu anak saya sakit, dia nggak pakai mikir, langsung datang, bawain ini, bawain itu. Kamu? Iya, tetanggaku, wahai Imam Haddad, sama. Kalau anak saya sakit, saya perlu apa-apa, tetangga saya yang pertama kali. Kemudian saat itu kata Imam Haddad, ada kejadian kebakaran. Siapa yang pertama kali membantu ketika rumahmu kebakaran? Tetanggaku, sama. Ya, subhanallah. Siapa yang minjemin uang
saat engkau kesulitan, ya, ada perlu-perlu, siapa? Tetanggaku. Ya. Siapa yang ini, siapa yang itu? Jawabannya semua my jiran, ya, my neighbors, ya, semuanya jirani, tetanggaku. Kemudian Imam Haddad diam, ya. Beliau nangis meneteskan air mata. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya, dan mereka udah berbuat itu. Setinggi apa derajat kedudukan dan pahala mereka? Ya, Imam Haddad nangis. Beliau berkata, subhanallah, 20 tahun persaudaraan hampir hancur hanya karena beberapa jengkal tanah yang sebentar lagi akan kalian tinggalkan. Udah sama-sama berumur. 20 tahun, entah kedudukannya udah jadi apa di sisi Allah. Hancur hanya karena urusan dunia, urusan sejengkal tanah, ya. Urusan beberapa jengkal tanah doang, yang bentar lagi juga bakal ditinggalin, bukan benar-benar milik kita. Maka ketika itu suasana menjadi hening, ya, suasana hening, semuanya pada diem. Beliau kemudian menyampaikan hadis Rasulullah yang sekarang kita pelajari. Man dalama qaida shibra minal ardi tawaqahu min sab'i ardain. Kalau benar tanah itu milikmu, Allah akan memberimu balasan tanpa perlu engkau merebutnya, ya. Tetapi kalau ternyata tanah itu bukan milikmu, sejengkal itu akan menjadi beban 7 lapis bumi yang engkau bawa di hari akhirat, ya. Kemudian kedua tetangga itu menangis, ya. Yang memperluas pagar nangis, yang gak terima mengira itu tanahnya nangis, ya, dua-duanya nangis terseduh-seduh, ya. Pengadilannya Imam Haddad. Akhirnya mereka berkata, wahai Habib, aku tidak sanggup membawa sejengkal tanah di hadapan Allah, apalagi bawa 7 lapis bumi. Nah, kemudian dia berdiri, dia segera mencabut pagar itu, ya. Bahkan ia menggesernya lebih dalam. Yang memang itu rumahnya, dia geser lebih dalam, dia kasih ke tetangganya, ya. Dia memeluk tetangganya sambil nangis. Mereka saling minta maaf. Maafin aku zalim, aku tertipu dengan dunia, aku lalai, ya. Penduduk desa, penduduk kampung yang menyaksikan kejadian itu juga ikut menangis, ya. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tidak memulai sesuatu dengan menghukum. Beliau itu menghidupkan hati, biar ngerasa sendiri orang yang berbuat, ya. Karena ketika hati hidup, seseorang akan rela mengembalikan hak orang lain, gak pakai dipaksa, ya. Tanpa ada paksaan, dengan kerelaan. Akhirnya apa? Tetangganya damai. Berkatnya apa? Berkat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Ini sejengkal tanah, gak main-main, ya. Contohnya di hadis memang tanah, tapi gak secara spesifik tanah, macem-macem. Yang penting haknya orang lain yang belum kita tunaikan, teman-teman sekalian, ya. Karena kalau kita benar-benar orang soleh, ya, kita lihat orang-orang soleh itu lebih takut hisabnya Allah daripada kehilangan keuntungan di dunia yang cuman hakikatnya bukan milik dia, ya. Coba kita muhasabah, ya. Mungkin kita tidak pernah merampas sawah, ya. Kita nggak pernah ngambil tanah orang, iya, ya. Tapi kita pernah nggak pakai barang orang tanpa izin? Nah, kita pernah nggak menunda membayar hutang padahal mampu, gitu? Kita pernah nggak mengambil hak saudara dalam warisan? Sering kejadian kayak begini, ya. Kita pernah nggak memakai waktu kerja untuk urusan pribadi, ya? Atau ya termasuk korupsi waktu. Kalau yang ngajar telat-telat atau berkurang dari waktunya, ya saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya, ya. Semuanya itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, ya. Sejengkal tanah yang haram mungkin terasa ringan di dunia, tetapi menjadi beban 7 lapis bumi di akhirat. Gak bakal ada yang sanggup, gak bakalan, ya. Jangan bangga memiliki sesuatu yang bukan hakmu,
Ya, sebab setiap hak yang diambil akan menjadi saksi yang menuntutmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya udah kepanjangan. Kita pindah ke hadis 44 insyaallah taala.